Ada sebuah pasangan yang baru melangsungkan pernikahan sederhana di suatu desa. Mereka adalah pasangan memang saling mencintai sejak lama. Dan setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya mereka bisa bersatu dalam ikatan suci. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malam pertama mereka, yang seharusnya menjadi awal perjalanan penuh cinta, malah membawa kesulitan yang tak terduga. Ingin tahu ceritanya? Silakan simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel doa rahimakumullah. Di malam pernikahan mereka, pengantin wanita sedang duduk di tepi ranjang dengan hati berdebar. Ia telah mendengar banyak cerita tentang malam pertama, namun tak pernah menyangka bahwa kenyataannya bisa begitu menegangkan. Pengantin pria yang tampak tenang mendekatinya dengan lemah lembut. Namun, setelah beberapa lama, si wanita merasakan sesuatu yang tidak biasa. Saat pengantin pria mencoba mendekatinya lebih dalam, si pengantin wanita menjerit pelan, wajahnya memucat. Lalu dia berbisik dengan suara gemetar, "Aku tidak bisa, Mas." Lalu pengantin laki-lakinya itu berhenti seketika bingung. "Kenapa? Apa yang salah?" katanya. Si pengantin wanita itu menggigit bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Malam itu keduanya akhirnya tertidur dengan perasaan yang bercampur aduk. Beberapa hari sudah berlalu, tetapi masalah yang sama masih terus berulang. Si wanita tetap merasa sakit setiap kali si lelaki mencoba mendekati secara fisik seperti itu ya. Di dalam hati ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi ia takut untuk mengatakan. Lalu si suami di sisi lain merasa frustasi dan tak berdaya. Ia tak ingin menyakiti istrinya, tapi juga tak bisa mengabaikan kebutuhan emosional sebagai pasangan. Lalu si lelaki itu bertanya pada suatu malam dengan nada penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi? Apakah aku sudah melakukan sesuatu yang salah?" Lalu si istri menundukkan kepalanya. Akhirnya, dengan air mata yang mulai mengalir, ia mengakui apa yang selama ini ia rasakan. "Mas, maaf. Tapi aku merasa itunya kamu, pisangnya kamu itu terlalu besar. Aku merasa sakit setiap kali kita mencoba seperti itu. Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Lalu si laki-laki terdiam. Mendengar pengakuan itu, ia tidak pernah menyangka bahwa masalahnya terletak pada ukuran tubuhnya sendiri. Ia mencintai istrinya lebih dari segalanya, dan mendengar bahwa ia menyebabkan rasa sakit bagi istrinya membuatnya merasa hancur. Istri yang merasa tidak ada solusi mulai merasa semakin tertekan. Setiap malam terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Dan ia mulai meragukan masa depan pernikahan mereka. Suatu malam, setelah pertengkaran kecil, si istri akhirnya mengeluarkan kata-kata yang selama ini ia tahan. "Mas, aku gak kuat lagi. Aku sayang sama kamu, tapi aku tidak bisa terus begini. Aku minta cerai." Kata-kata itu keluar dengan susah payah dan air mata langsung mengalir deras di pipinya. Si suami pun terkejut mendengar permintaan istrinya. Ia tak menyangka bahwa masalah ini berujung pada perceraian. Namun, ia juga tidak ingin memaksa si istri menjalin sesuatu yang menyakitkan baginya. Mereka berdua duduk dalam keheningan, mencoba mencerna situasi yang begitu sulit. Tetapi sebelum keputusan itu benar-benar diambil, mereka sepakat untuk mencoba mencari bantuan dari konselor pernikahan atau dokter untuk menemukan solusi. Keduanya menyadari bahwa cinta mereka terlalu berharga untuk diakhiri begitu saja. Mereka berdua memutuskan untuk melangkah maju, bukan dengan saling menyalahkan, tetapi dengan mencari jalan keluar bersama. Seperti itulah kisah pengantin baru yang suaminya yang memiliki batang yang terlalu besar itu bukan menjadi dambaan seorang istri, tetapi menjadi penyakit yang setiap hari dirasakan oleh sang istri. Lalu cinta memang bukan hanya soal fisik ya, bukan soal itnya saja, tetapi juga saling memahami dan berusaha bersama menghadapi rintangan. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa masalah sebesar apapun bisa diselesaikan jika ada kemauan dan juga masih ada cinta yang tulus di antara mereka. Mungkin itu saja, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.